Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah selesai pembacaan zikir maulid Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mari ibu-ibu kita menuju acara selanjutnya, yaitu sambutan Saibul Bait kepada Bapak Bambang. Kami silakan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu semua di gubuk bahagia saya. Terima kasih semuanya sudah sudi datang ke sini ngumpul bersenang-senang barusan. Ya Allah, senang banget saya dengar ini Marawis. Senang banget saya deh, bener. Makasih juga doanya semua untuk anak saya besok. Semoga besok semua acara anak-anak saya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Dan semoga juga mohon doanya biar anak saya masa depannya dengan suaminya baik, tidak ada kekurangan satu apapun dalam berumah tangga, dan sekali seumur hidup itu maunya kita ya. Makasih ibu-ibu semuanya. Mohon maaf ibu-ibu, saya orangnya agak selebor. Memang saya tuh apa adanya begini gitu. Saya orangnya susah serius. Soalnya kalau saya serius takut kerutan saya nambah satu. Jadi saya ngurangin kerutan saya, jadi agak rada-rada gitu. Ngaku saya mabuk, ya Allah. Saya emang nggak mau bohong, dosa bohong. Ibu-ibu makasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Ya kita kan semua manusia pasti ada kekurangan. Yang sempurna cuma satu ya, yang menciptakan kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang berkenan di hati ibu-ibu, ngomong Bu ke saya orangnya apa adanya Bu. Insya Allah saya nggak sakit hati, paling saya balik ketawa Bu, nggak usah. Kalau ada kekurangan saya atau mungkin saya rada-rada sombong gitu ya, saya kan udah tua tapi rada sombong Bu, mohon maaf. Jadi tolong ditegur saya Bu, diingetin, kita saling ingetin ya Bu ya. Makasih sebelumnya. Saya rasa ya itu aja ya. Saya bingung mau ngomong apa lagi Bu, saking senengnya saya. Judulnya saya hari ini bahagia dan bahagia sekali. Makasih ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Saibul Bait sudah menyampaikan sambutannya. Semoga kita mengerti maksud dan tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Mari ibu-ibu kita menuju acara inti, yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mukarramah Ibu Ustazah Haja Indun. Waktu dan tempat disilakan. Shallu ala Muhammad. Yang penting ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Hajah, keluarga besar Bapak Bambang Purwantoro dan Ibu Farida Khaironi beserta seluruh keluarga besar, kita doain mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dalam acaranya esok hari. Acara akad nikahnya berjalan dengan lancar dan baik, berkah tamunya, berkah rezekinya, berkah cuaca dan kondisinya ya Bu ya. Insyaallah anugerahkan anaknya yang akan menikah yaitu Ananda Rima Pusparani dengan calon suami Oki Fatul Aziz akan menjadi pasangan suami istri yang senantiasa mendapatkan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Tak lupa yang sama-sama kita hormati yaitu pembimbing dan guru kita bersama Al-Mukarramah Ustazah Masjide, dan juga orang tua kita yaitu Al-Mukarramah Ustazah Sa'diyah. Kita doain dua-dua guru-guru kita pada sehat ya Bu. Yang yang saya hormati juga pimpinan Majelis Taklim, Ibu RT beserta pengurus, dan juga tim Marawis Nurul Hasanah ya Bu ya, serta ibu-ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat menghadiri undangan Sohibul Bait dalam rangka bertasyakur acara walimatun nikah yang insya Allah akan dilaksanakan esok hari. Mudah-mudahan acara tasyakur ini akan mendatangkan keberkahan, ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada para sahabat dan juga para tabi'in. Ibu-ibu hadirat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ini masih di bulan Syawal. Ya Bu ya, saya pribadi mohon maaf pada semua jamaah, pada orang tua, pada guru-guru Bu Haji Merdeka, mohon maaf gak tersebut tadi namanya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna taqabbal ya karim. Ya Bu ya. Biarpun Ibu gak sempat datang ke rumah, bukan gak pengen datang, saya tahu ya Bu, pengen datang hari Rebo saya nggak ada, pengen datang hari Selasa saya nggak ada ya Bu ya. Ya. Akhirnya sampai ketemu pada hari Kamis ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya, yang penting ada silaturahim di antara kita ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat semua ya Bu ya. Ya, nggak datang ke rumah nggak apa-apa ya Bu ya. Insyaallah bisa lain kali ya. Baik Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita diundang dalam rangka tasyakur pernikahan. Masalah pernikahan buat kita yang sudah merasakan jalannya kehidupan rumah tangga sekian tahun. Mungkin di antara kita sudah merasakan begitu banyak suka duka, asam manis garam pahitnya rumah tangga. Ibu, rumah tangga sekian tahun bahagia terus, senang terus, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Ini jawabannya jawaban palsu kayaknya. Ya, kenapa saya bilang begitu ya Bu ya? Jujur, yang namanya kehidupan rumah tangga itu nggak selalu bahagia, betul? Ya. Walaupun pada awal kita ingin menikah, kita panjatkan harapan dan doa kepada Allah, ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah, rumah tangga kami mawaddah warahmah, rumah tangga yang bisa mendatangkan ketenangan, penuh cinta, kebahagiaan dan keselamatan. Ibu ya. Tapi harapan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Benar Bu ya? Ya. Kita jalani rumah tangga kita itu penuh suka sama duka.
Kadang kita bahagia, kadang juga ada masalah-masalah yang terjadi dan kita rasakan dalam rumah tangga kita. Bohong kalau kita katakan nggak ada ujian rumah tangga. Benar nggak? Bohong. Ya. Karena yang namanya orang hidup, apalagi dalam rumah tangga, yang tadinya kita tidak pernah mengenal satu di antara pasangan kita, yang tadinya kita tidak kenal latar belakang kehidupan pasangan kita, dua sifat yang berbeda, kadang dua suku, dua bangsa yang berbeda itu ketika bersatu dalam ikatan pernikahan, ketika berada dalam satu rumah tangga untuk menjadikan seiring sekata, sejalan bersama, itu awalnya susah. Benar nggak Bu? Kita baru tahu lagi kita, ya Allah, pasangan saya dulu waktu pacaran manis banget, senang semua kelihatannya ya Bu ya, baik banget sama kita, perlu banget sama kita, bela-belain kalau kita ada maunya ya Bu. Coba udah berumah tangga 1-2 tahun, Ibu kalau minta sesuatu langsung diturutin. Ya kayak waktu dulu pacaran, makan bang, mau makan bakso, ayo. Pasti itu ada. Kenapa? Itulah realita kehidupan rumah tangga kita. Maka kata Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwa setiap kita ketika kaki ini, hati ini menetapkan diri untuk melangkahkan masuk dalam gerbang pernikahan, maka kita kudu bersiap-siap seperti kita akan memasuki dan mengarungi lautan yang luas, di mana ketika kita melewati dan berada di lautan yang luas itu, kita akan berhadapan dengan ombak dan gelombang, pasti akan ada. Kadang juga ada karang yang terjal, kadang juga ada badai dalam perjalanan kita, bahkan terkadang ada perompak ketika sedang berada kita dalam perjalanan rumah tangga kita. Itu yang harus kita lalui. Tetapi ketika ujian itu hadir dalam rumah tangga kita, kalau yang niatnya awal nikah itu diniatkan karena ibadah kepada Allah, maka semua ujian yang terjadi dalam rumah tangga kita, kata Rasulullah, farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalikan semua masalah kita itu kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Maka kalau ada selisih paham dalam rumah tangga, gak langsung, bang, pulangin ayah ke rumah orang tua saya. Gak langsung ngambek. Nih Bu, kadang-kadang baru selisih paham doang, baru digentak dikit doang, udah muntah pakaian, ngambek dah. Ya Bu ya, pulang ke rumah emak, rumah bapak. Ya Bu ya. Kalau kagak parahnya kadang-kadang kagak pulang lagi. Ada yang begitu Bu? Siapa yang ngambek emangnya? Ya Allah, ya. Diam-diam aja ya Bu ya. Mungkin lagi diuji, ya, karena nggak ada yang sempurna. Suami kita itu manusia biasa, laki biasa, orang biasa, yang kadang ada kurangnya, kadang emosi, kadang kurang stabil, ya Bu ya. Begitu juga kita. Kadang-kadang kita juga begitu, nggak selalu jadi perempuan dan istri yang baik, yang sabar, yang kuat, kagak. Kadang-kadang ada mantannya dalam rumah tangga. Coba deh kita tanya deh sama diri kita, itu yang banyakkan ngomel di rumah siapa? Perempuan apa laki? Bini apa laki Bu? Nah, laki. Bini ya. Seolah yang banyak ngomel kita, ya Bu, banyak cerewet kita, ya, banyak minta kita, tuh, ya Bu, benar nggak? Iya, ya Bu ya, Masya Allah, ya. Itulah rumah tangga kita.
Maka ketika Allah ciptakan kita berpasangan di dalam kehidupan kita, kudu siap menerima segala macam kekurangan yang ada pada pasangan kita. Tidak hanya siap menerima sempurnanya, tidak hanya siap menerima bahagia dan senangnya, tapi kudu juga menyiapkan hati menerima ujian dan kesusahan dalam rumah tangga. Ibu udah ngalamin itu. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Kadang lagi ketawa gerang, kadang-kadang nangis gitu. Kadang bahagia, kadang kesel. Itu rumah tangga kita. Tapi tidak boleh menjadikan semua ujian dalam rumah tangga itu untuk kita memutuskan pernikahan yang sudah diikatkan oleh Allah dengan ikatan yang sangat kuat. Maka kata para ulama, akdun nikah, pernikahan itu disebut dalam Al-Quran sebagai misaqan ghalidhan, ikatan yang sangat kuat, ikatan yang kokoh, yang oleh Allah hanya disebut dalam 3 perkara kata-kata misaqan ghalidhan itu. Yang pertama hanya pada acara akdun nikah. Allah mengatakan pernikahan itu dengan sebutan misaqan ghalidhan. Yang kedua, kata-kata misaqan ghalidhan itu hanya ada pada perjanjian Rasulullah dengan kaumnya yang pada waktu itu ingin melaksanakan Fathul Makkah, orang-orang Quraisy yang menghalangi masuknya Rasul ke kota Makkah. Dan yang ketiga, misaqan ghalidhan itu hanya ada terjadi diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perjanjian kaum Bani Israiliyah. Misaqan ghalidhan kalau ditempelkan, disandingkan dengan pernikahan, ini artinya bahwa ikatan kokoh, perjanjian yang kuat itu harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Ibu udah berapa tahun berumah tangga sama laki? Ya, sabar-sabar aja kan Bu ya. Ya Bu, kuat-kuat aja kan Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Karena memang tidak perlu pertahankan ya Bu, kita pertahankan. Karena kata Rasulullah, akdun nikah yang terucap besok Ananda Rima dengan Ananda Oki, ketika terucap qabiltun nikah, saya terima pernikahannya bimahri kaza, dengan mahar ini, maka saat itu yang menjadi saksi pernikahan kita adalah Allah dan para malaikatnya, bukan hanya kita yang hadir di tengah-tengah mereka. Jadi Allah yang mengikatkan dan menyatukan pernikahan kita, menyatukan kita dengan pasangan kita dalam pernikahan itu. Maka pernikahan yang sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus dipertahankan dengan sekuat tenaga. Jangan sampai putus walaupun badai gelombang menghantam rumah tangga kita. Walaupun mungkin andai ada orang lain yang ingin menjegal rumah tangga kita, berusaha untuk kita pertahankan bahwa pernikahan itu adalah ikatan suci yang harus kita pertahankan. Kalau bisa, hanya kematian yang memisahkan rumah tangga kita dengan pasangan kita. Makanya kita doain Ibu Ananda Rima dan Ananda Oki, semoga-mogahan panjang jodohnya sampai yaumil kiamat ya. Hanya maut aja yang memisahkan mereka. Jangan kalau kita lagi ngucapin selamat sama pengantin tuh, selamat ya, selamat menempuh hidup baru, semoga panjang jodoh sampai kakek nenek. Kata kita gitu ya Bu. Kalau doanya sampai kakek nenek doang kasihan, takut dikabul sama Allah. Tadi nenek-nenek makanya udah jadi janda, jadi muda. Ya Bu ya. Nah, kalau nenek-nenek jadi janda nggak jodoh lagi susah. Ya Bu ya. Udah nenek-nenek. Makanya doainnya panjang jodoh sampai yaumil kiamat ya. Biar kematian saja yang memisahkan jodoh yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Samawa, samara adalah tujuan setiap kita dalam rumah tangga. Tapi samawa dan samara dalam rumah tangga itu akan bisa terwujud, terlaksana andaikan di antara kita pasangan suami dan istri tahu betul hak dan kewajiban masing-masing. Ibu kewajibannya dalam rumah tangga udah tahu? Coba, kewajiban ibu dari bini apa? Masak. Apa lagi? Nyuci. Apa lagi bu? Banyak Rizka. Ya gitu. Apa lagi? Pokoknya semua yang ada dalam rumah ya. Ya. Udah kayak mau bantu kita ya. Gaji kan ya? Gak pernah terima THR lagi ya? Masya Allah. Ada yang lagi curhat ini bu. Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ya, ini kasih tahu, ya. Istri itu dalam rumah tangga secara umum hak kewajibannya cuma 2. Secara umum ya, secara garis besar kewajibannya cuma 2. Apa itu? Yang pertama, taat patuh sama laki. Yang kedua, nyenengin laki. Ketawa. Ya, beneran. Cuma itu kewajiban kita amalan secara umum, ya, secara garis besar. Ada nggak kewajiban masak nyuci? Rizka ada nggak? Ya, nggak ada kewajiban nyuci, nggak ada kewajiban Rizka, nggak ada kewajiban masak. Ya, nah. Lalu kita ngapain? Apa masak, nyuci, Rizka, bebenah di rumah? Semua kita lakukan itu untuk nyenengin laki kita, ya bu, untuk nyenengin laki. Karena laki akan gak betah di rumah kalau dia pulang rumah berantakan. Ya. Laki gak betah pulang ke rumah kalau dia buka tutup saji kagak ada makanan. Ya. Laki gak betah di rumah kalau dia memakai baju belum dicuci, belum diteriskan. Ya. Maka yang kita lakukan masak, mencuci, Rizka, bebenah rumah tangga itu dengan niat menyenangkan hati suami. Ya. Niat menyenangkan hati suami, maka insya Allah kita melaksanakan kewajiban itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita di rumah jangan ngomong masak. Ya. Kata Bu Haji, gak wajib masak, kita bini, ya bu ya. Kata laki, ya Allah, ada masak apa yang mau dimakan? Ya. Akhirnya laki kesel, dosa kita, karena kita tidak bisa menyenangkan suami. Ya bu ya. Pulang ke rumah gak dimasakin, pulang baik ke rumah yang lain. Nah, kira-kira gimana tuh? Jangan ya. Jadi niatkan kita, biar bukan kewajiban kita masak, biar bukan kewajiban kita beberes di rumah dan sebagainya, tapi kita niatkan melakukan itu untuk menyenangkan hati suami dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kata Rasulullah, ketika dia melaksanakan beberapa perkara, yang pertama kata Rasulullah, jadi wanita dan istri yang soleha itu wa iza nazarta syaratka. Kalau dipandang sama laki sama suami menyenangkan hati suami, maka mendatangkan pahala yang besar bagi seorang istri. Ya. Pahalanya gede bu. Jangankan kita siapkan makanan di meja makan, siapkan baju bersih untuk suami, siapkan tempat yang rapi dan nyaman untuk suami. Ibu kasih minum segelas aja laki senang, dia bahagia. Kata Rasulullah, khairul laki min ibadati alfa raka'atin. Itu lebih utama daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Lebih senang, lebih baik daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat kalau kita bisa menyenangkan hati suami kita. Ya, bu? Menyenangkan hati suami kita. Ya. Makanya ibu sekalian,
kita lakukan itu untuk menyenangkan hati suami. Kenapa begitu? Karena memang tugas kita adalah kalau ingin jadi istri yang soleha, wa iza nazarta syarat. Kalau dipandang amat lagi, jadi istri yang soleha itu kudu nyenengin suami, ya, kudu nyenengin suami. Maka kalau di rumah pakai baju yang cakepan dikit. Waduh, jadi nggak enak hati deh. Ya. Kondangan cakep baju kita pakai, ngaji cakep kita pakai, ke mall cakep baju kita pakai, bahkan kadang-kadang kagak pakai bedak kita, pakai lipstik kita, pakai parfum kita, di rumah bajunya itu yang dipakai. Ya. Nih, makanya ntar pulang ke rumah nih, pulang ke rumah, tahan nggak apa malam pakai baju rapi kayak begini? Ganti baju begini lu ya, ambil itu yang biasa kita pakai. Ya Allah, yang dasar lagi katanya. Kayak gitu ya, adem, ya. Tuh ya Bu ya, sekali-kali pakai cakep, ya wangi. Apalagi kita mau kemana Bu? Nanti ya, kemana-mana Bang, itu menyambut apa tumbenan lu. Kira mau ngabisin ya? Enggak Bang, diajarin sama guru ngaji, guru sampai cakep kalau di rumah ya Bu ya, buat jadi ibadah kita kepada suami dan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa kewajiban istri yang soleha itu? Wa iza amartaha atau askar. Kalau diperintah sama laki kudu nurut, kudu patuh ya Bu. Batasnya mana kita kudu menuruti perintah suami kita? Batasnya selama perintahnya tidak bertentangan dengan agama, selama perintahnya tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, kudu taat dan patuh ya. Kalau kata suami kita, nah Bu, jangan kemana-mana, jangan pergi reuni, jangan pergi arisan ya Bu ya, di rumah aja. Kira-kira itu pergi apa kagak? Merengut. Pergi juga. Sekarang saya tanya, arisan itu perintah agama bukan? Reuni itu perintah agama bukan? Ya. Secara Ibu ya, tidak ada perintah agama ya. Dan silaturahim wajib. Silaturahim kan ajaran Rasul, iya. Itu ajaran Rasulullah. Tapi mentaati perintah suami kewajiban kita. Ya Bu ya, kita kudu nurutin dan ngikutin yang wajib dulu, baru yang sunnah. Ya, silaturahim perintah sunnah Rasulullah. Tapi melanggar kewajiban kita kepada suami menjadi berdosa. Ya Bu ya, ya Allah Pak, kayak orang-orang apa healing sama teman-teman gitu ya. Tapi kita doain ibu sekalian, suami yang soleh, insya Allah akan mendukung istri juga untuk beribadah dalam